sepanjang program pemerintah kan untuk memutus mata rantai COVID, di mana vaksin sendiri kan bukan saja kita sendiri, tapi berdampak juga dari kita kepada orang lain, keluarga maupun masyarakat. Sekarang belum merasa efek apa-apa, tidak ada rasa apa-apa sama sekali. Ya semoga sebentar malam saya nggak ada efek apa-apa. Mudah-mudahan aman-aman. Halo Basudara semua, perkenalkan Beta Dr. Algi Yultu, Kepala Puskesmas Benteng. Kenapa ketong harus divaksin? Karena yang pertama, vaksinasi itu dengan tujuannya untuk membentuk kekebalan tubuh perorangan atau individu. Terkait dengan vaksinasi COVID-19, karena COVID ini merupakan suatu pandemi yang mempengaruhi sektor yang lain seperti ekonomi, dengan divaksinasi COVID juga diharapkan dapat memperbaiki atau mempunyai situasi dan kondisi ekonomi yang ada di ketong punya negara Indonesia, terkhusus juga ketong di Maluku dan Kota Ambon. Ya, untuk vaksinasi COVID-19 ini, usia yang divaksin itu mulai dari usia 18 tahun sampai 59 tahun untuk usia produktif, dan juga saat ini sudah bisa untuk usia lansia di atas 60 tahun. Untuk vaksinasi sendiri, syarat-syaratnya itu yang pasti untuk saat ini yang pada tahap pertama itu oleh tenaga kesehatan, kemudian kita sekarang ada pada tahap kedua yaitu tahap untuk lansia, kemudian untuk pelayanan publik juga sementara kita lakukan. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sekiranya kalau kita dari hasil screening di meja 2 dari petugas kesehatan dan kita lolos, itu menjadi salah satu syarat juga untuk kita bisa divaksinasi. Untuk yang terpapar COVID, berdasarkan screening itu ada batasannya. Jadi kalau dia terpapar COVID belum dari 3 bulan, berarti dia belum bisa divaksinasi COVID-19. Karena kenapa? Antibodinya masih ada di dalam tubuh, dia terbentuk secara alami. Tapi dengan ketika dia sudah terpapar COVID lebih dari 3 bulan, dia boleh diberikan vaksinasi COVID-19. Sejauh ini pengalaman kami di lapangan itu tidak ada masalah atau tidak ada efek yang mempengaruhi sampai ke arah yang serius terhadap orang dengan tanpa gejala yang sebenarnya dia sudah tahu bahwa dia tidak tahu bahwa dia itu COVID-19 karena memang tidak diperiksa. Tapi ketika dia diberikan vaksinasi ya tidak ada dampak yang buruk atau yang serius terhadap orang tersebut sejauh yang saat ini kami layani vaksinasi. Jadi sekarang kami menggunakan 2 jenis vaksin. Yang pertama Sinovac dan yang kedua itu AstraZeneca. Untuk dosisnya sendiri Sinovac maupun AstraZeneca itu sama 0,5 ml atau 0,5 cc per orang. Kalau untuk jangka waktu pemberian atau boosternya vaksinasi kedua itu pada Sinovac itu kembali boosternya itu pada hari ke-28 atau terhitung 28 hari. Sedangkan pada AstraZeneca lebih panjang, itu pada 8 sampai 12 minggu. Jadi KIPI itu kejadian ikutan pasca imunisasi. Jadi ada gejala-gejala yang muncul ketika kita menerima vaksin. Ya, namanya vaksin ini juga sebagai benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Otomatis tubuh kita juga bereaksi terhadap benda asing tersebut. KIPI yang sering terjadi pada vaksinasi COVID-19 itu ada berbeda-beda. Ada yang
Kalau di Sinovac itu ada yang paling sering itu ada demam, kemudian ada yang sakit kepala, kemudian ada yang mual, ada juga yang alergi dengan vaksin tersebut. Ada selain KIPI ini juga ada efek samping yang timbul seperti mengantuk ataupun rasa lapar, itu pada Sinovac. Kalau pada AstraZeneca itu juga tidak beda jauh, ada juga demam, ada juga sakit kepalanya, ada juga alerginya, ada juga bengkak atau nyeri pada lokasi penyuntikan. Selain itu ada juga warna kemerahan. Tapi sejauh ini yang kita temui KIPI-nya kebanyakan yang seperti itu, tidak sampai di KIPI yang serius. Kalau KIPI yang serius itu bisa sampai namanya shock anafilaktik, yaitu terjadi penurunan kesadaran di mana tekanan darahnya juga menurun. Nah, itu yang serius, tapi sejauh ini belum ada sampai yang serius dikatakan serius. Pandemi COVID ini juga kan merupakan suatu penyakit yang baru. Jadi berita hoax itu juga dia akan sejalan dengan berita yang benar. Terkait dengan berita hoax bahwa nanti ini sebagai chip dan juga ada berita-berita hoax yang lain, Beta sebagai petugas kesehatan dalam hal ini sangat menyarankan untuk basudara semua, ketong perlu percaya dengan berita-berita yang ada. Karena itu semua belum ada bukti yang otentik bahwa vaksinasi COVID ini dia akan mempengaruhi ketong sebagai bahan asing, dalam hal ini chip yang masuk lalu nanti ketong kemana-mana tinggal sudah tahu ketong punya identitas, bahkan seluruh dunia sudah tahu. Jadi itu beritanya berita hoax. Jadi sarannya Beta untuk basudara semua, kenapa vaksinasi ini sangat penting? Karena yang awal tadi Beta sampaikan bahwa dia juga mempengaruhi ketong punya sektor yang lain, salah satunya sektor ekonomi. Jadi itu mari sama-sama ketong membantu pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini, memperbaiki masalah dari segi ekonomi juga, sehingga ketong punya hidup bisa kembali lebih baik lagi, setidaknya kembali seperti semula lagi. Ketong bisa bekerja, ketong bisa tanpa takut, ketong bisa mencari kehidupan yang layak untuk ketong punya keluarga. Jadi Beta sarankan selagi masih gratis yang ada biaya, mari ketong rame-rame untuk membantu pemerintah ketong vaksin supaya ketong bisa menjaga ketong punya diri, ketong bisa menjaga dan melindungi ketong punya keluarga, bahkan ketong bisa menjaga dan melindungi ketong punya masyarakat yang ada di Kota Ambon, di Provinsi Maluku, dan juga di ketong punya negara Indonesia. Ya, jadi untuk saat ini, untuk tahap 2 itu belum semua masyarakat terlibat di dalamnya. Jadi yang termasuk untuk yang boleh datang ke puskesmas untuk vaksinasi saat ini, karena yang sudah terlewati kan tahap 1 untuk tenaga kesehatan, yang tahap 2 ini untuk yang pertama tadi lansia, kemudian ada pelayan-pelayan publik, termasuk juga dengan tokoh-tokoh agama. Jadi tidak semua yang datang ini langsung kita bisa vaksin. Untuk masyarakat umum nanti ada periodenya sendiri, ada tahap ketiga atau keempat. Jadi yang sekarang ini yang datang itu karena sudah masuk di golongan itu, seperti lansia, kemudian tenaga kesehatan, kemudian ada pelayan publik. Pelayan publik juga ada jenis-jenisnya, seperti pedagang-pedagang pasar, sopir-sopir angkutan, atau misalnya di pelaku-pelaku usaha, kemudian ada juga tokoh agama, kemudian ada di pelayan-pelayan di hotel, itu guru dan juga dosen, pendidik, itu juga sudah bisa divaksinasi. Jadi yang datang saat ini adalah kelompok yang sudah pada waktunya atau pada jadwal saat ini sudah harus divaksinasi.
Jadi saudara semua, walaupun ketong sudah divaksin juga tetap protokol kesehatan harus ketong lakukan, yaitu dengan menjaga jarak, mencuci tangan, kemudian memakai masker di mana saja ketong berada, tetap itu harus tetap dijalankan. Besar harapan COVID ini bisa cepat berlalu dari ketong semua sehingga ketong bisa hidup lebih layak lagi, tentunya dengan kebiasaan baru. Salam sehat.